salam sejahtera. Saya perwakilan dari kelompok KKN 24. Di masa pandemi ini, kami berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya, berbicara mengenai KKN atau kuliah kerja nyata adalah salah satu bentuk program kegiatan yang paling ditunggu-tunggu pada saat kuliah, di mana KKN ini adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi, di mana ini dilakukan oleh mahasiswanya di bawah pimpinan para dosen dan pimpinan pemerintah daerah. Nah, bentuk KKN yang kita lakukan bisa dalam bentuk memberikan pengalaman mengenai ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Rekan-rekan semuanya, dengan demikian, pada masa pandemi ini sama sekali tidak menurunkan semangat kami untuk melakukan KKN ini. Di sini kami melakukan survei sekali dua kali dengan mengikuti protokol kesehatan dan dilanjut secara online, baik via telepon maupun via video call oleh pihak yang bersangkutan. Nah, dengan demikian, ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa yang kami akan dapatkan. Rekan-rekan semuanya, inilah kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata yang kami lakukan pada UMKM MZ Snack ini. Inilah profil UMKM MZ Snack, di mana UMKM ini bergerak dalam usaha makanan ringan. Produk-produk yang dijualnya yaitu ada rengginang terasi, rengginang ebi, kentang keju, sale keju, sale ambon keju, kerupuk jengkol, bagelen bulat, seblak jeruk, basreng pedas, basreng asin, dan kue pelintir. Jumlah pegawai yang bekerja di UMKM MZ Snack ini sebanyak 24 orang. MZ Snack ini memasarkan dengan cara memasukkan ke beberapa grosir. Nah, nama pemiliknya adalah Ibu Muazza Yusuf. Dan UMKM ini bertempat di Blok K3 Pasir Kaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi. Nama saya Amalia Nurfadila dengan NIM 511171179. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan strategis yang telah kami buat untuk UMKM MZ Snack. Pada perencanaan strategis ini, kami menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi masalah mengenai pemasaran melalui e-commerce dan pencatatan serta penyusunan informasi keuangan. Pada UMKM MZ Snack kelompok 24, kami mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan metode observasi dan wawancara langsung dengan pemilik usaha. Secara operasional, usaha MZ Snack ini memiliki keterbatasan dari segi pemasaran dan keuangan. Dari segi pemasarannya, pemasaran yang dilakukan MZ Snack ini kurang gencar sehingga masih banyak konsumen di daerah Cimahi dan daerah Bandung yang belum mengetahui produk MZ Snack. Karena selama ini MZ Snack hanya berjualan sebagai penyalur ke grosir besar saja. Pada UMKM MZ Snack ini pula, terdapat beberapa hambatan dalam sistem pencatatan keuangannya. Dari beberapa masalah tersebut, yang sangat menghambat yaitu dalam sistem pemasarannya yang belum dilakukan secara online. Perkenalkan, nama saya Rike Nursapitri dengan NIM 51111711097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dan kelemahan lingkungan internal pada UMKM MZ Snack. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi KKN kelompok 24, maka kami mengidentifikasi aspek kekuatan dan kelemahan lingkungan internal UMKM MZ Snack pada kedua fungsi manajemen, yaitu fungsi pemasaran dan keuangan. Yang pertama, pada fungsi pemasaran. Untuk perencanaan, sistem perencanaan pemasaran pada MZ Snack ini lemah karena belum memiliki media promosi seperti Instagram dan Facebook, ataupun e-commerce lainnya seperti Shopee untuk memasarkan atau menjual produk snacknya. Di sisi lain, logo dari MZ Snack yang digunakan ini masih kurang menarik. Kemudian untuk pelaksanaan, sistem pelaksanaan pemasaran pada MZ Snack ini lemah karena pemilik usaha belum aktif menggunakan media sosial dalam kegiatan
promosinya secara maksimal. Yang ketiga yaitu evaluasi. Sistem evaluasi pemesaran pada MZ Snack juga dinilai terlihat lemah, dikarenakan belum pernah dilakukan tindakan evaluasi pada segi pemasaran. Kemudian untuk tindakan koreksi. Sistem tindakan koreksi MZ Snack ini terlihat lemah dikarenakan belum adanya tindakan koreksi yang dilakukan. Selanjutnya pada fungsi keuangan. Untuk perencanaan, sistem perencanaan keuangan pada MZ Snack ini kuat dikarenakan pemilik dalam melakukan pencatatan dan pembukuan belum terstruktur secara sistematis. Untuk pelaksanaan, sistem pelaksanaan keuangan pada MZ Snack lemah karena dalam menentukan harga jual, produk tidak dilakukan melalui perhitungan pada pengeluarannya. Untuk evaluasi, sistem evaluasi keuangan pada MZ Snack ini terlihat lemah karena belum mempunyai pencatatan atau pembukuan yang lengkap mengenai keuangan usaha pada MZ Snack. Dan yang terakhir untuk tindakan koreksi, sistem tindakan koreksi keuangan pada MZ Snack terlihat lemah karena belum pernah dilakukan tindakan koreksi. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai peluang dan ancaman lingkungan eksternal akan dijelaskan kembali oleh saya, Rike Nursapitri, dengan NIM 51111711097. Di sini kami KKN Kelompok 24 telah mengidentifikasi aspek peluang dan ancaman pada UMKM MZ Snack yang merupakan objek KKN kami, yang dituangkan pada tabel berikut, di mana terdapat 6 unsur lingkungan eksternal yang menjadi peluang bagi MZ Snack. Di antaranya yaitu ada konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah, teknologi, dan komunitas usaha. Sedangkan unsur pesaing menjadi ancaman bagi MZ Snack. Baik, untuk aspek peluang yang pertama yaitu ada konsumen, di mana adanya respon positif dari konsumen terhadap produk. Tentunya hal ini menjadi peluang bagi MZ Snack untuk mengembangkan usaha dan mempertahankan konsumen. Salah satunya yaitu dengan cara mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua yaitu masyarakat. Keberadaan masyarakat menjadi peluang yang baik bagi MZ Snack untuk memperluas pasar, karena selain menjadi konsumen utama, juga bisa menjadi perantara untuk sarana promosi. Pemilik UMKM memanfaatkan peluang ini dengan cara menitipkan produk-produk yang dijualnya ke grosir-grosir dan sales, khususnya yang berada di wilayah Cimahi dan Bandung. Yang ketiga yaitu teknologi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat. Dengan sifatnya yang memudahkan, hal ini menjadi peluang lain bagi UMKM MZ Snack untuk memperluas pasar, yaitu dengan menerapkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, MZ Snack dapat dengan leluasa mendistribusikan produknya ke berbagai wilayah, baik itu wilayah Cimahi, Bandung, dan juga wilayah lainnya. Yang keempat yaitu pemasok. Pemasok merupakan pihak yang berperan penting bagi setiap manufaktur. Mempunyai hubungan yang baik dengan pemasok dapat menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan, di mana produksi bisa terus berjalan karena memiliki pemasok yang mampu memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kelima yaitu pemerintah. Di sini pemerintah sudah memberi izin usaha, sehingga usaha yang dijalankan oleh MZ Snack menjadi legal. Selain itu, pemerintah juga memberi peran penting dalam pembinaan serta sebagai fasilitator pemberdayaan dalam program pendidikan dan pelatihan untuk memajukan UMKM yang ada di kota Cimahi. Hal ini tentu akan membantu MZ Snack dalam mengembangkan usahanya. Dan yang terakhir yaitu komunitas usaha. Hal ini menjadi peluang lain bagi MZ Snack. Selain sebagai tempat silaturahmi, penambah relasi, juga sebagai tempat bertukar pikiran dan informasi untuk mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik.
Nah, sedangkan untuk aspek ancaman hanya terdapat satu unsur, yaitu unsur pesaing, di mana pesaing dari UMKM MZ Snack ini menjual produknya langsung ke konsumen akhir dan memiliki jumlah pasar yang lebih banyak dibandingkan MZ Snack. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fikri Wulansari dari manajemen kelompok 24 KKN. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT yang akan dibagi dua bersama teman saya, yaitu strength dan weakness. Nah, untuk yang strength-nya itu di MZ Snack itu produk yang dimiliki oleh MZ Snack berkualitas, memiliki cita rasa yang renyah dan lezat, serta mampu bersaing dan memiliki ciri khas, memiliki berbagai macam produk, hubungan kerjasama yang baik dengan supplier, karyawan, dan distributor. UMKM sudah memiliki perizinan pangan industri rumah tangga atau PIRT dan terdaftar di Pemkot Cimahi. Selanjutnya ada weakness. Weakness itu pemasaran yang kurang gencar, belum memiliki sosial media dan e-commerce lainnya sebagai sarana promosi, dan pembukuan yang masih sederhana, belum terstruktur dan sistematis. Di sini saya akan melanjutkan analisis SWOT yang selanjutnya, yaitu peluang dan juga ancaman. Untuk peluangnya sendiri ada 2 poin, yaitu yang pertama kualitas produk pesaing lebih rendah, lalu yang kedua potensi permintaan konsumen untuk produk besar. Lalu ancamannya ada 3, yang pertama yaitu pesaing dengan produk serupa, lalu yang kedua adanya pesaing dengan produk serupa dengan promosi yang lebih menarik dibandingkan dengan MZ Snack. Lalu yang ketiga, kondisi pasar yang tidak stabil di masa pandemi COVID seperti ini. Perkenalkan, nama saya Fikri Wulansari Dewi, saya dari manajemen kelompok KKN 24. Di sini saya akan menjelaskan bantuan teknis pada MZ Snack. Kami melakukan wawancara dan observasi dan melakukan analisis SWOT kepada UMKM MZ Snack, dan berdasarkan hasil tersebut kami membuat program bantuan teknis untuk memecahkan permasalahan yang ada pada UMKM MZ Snack, yaitu memperbaiki logo, menambah bentuk packaging, menerapkan e-commerce, dan pencatatan dan penyusunan informasi laporan keuangan. Bantuan teknis yang pertama yaitu memperbaiki logo. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, logo dari produk MZ Snack masih terlihat belum begitu menarik, sederhana, dan belum menunjukkan identitas dari UMKM tersebut. MZ Snack ini memasarkan produk dengan berbagai macam varian, tetapi MZ Snack hanya mempunyai logo yang khusus untuk rengginang saja. Mengapa demikian? Karena produk rengginang adalah produk yang diproduksi sendiri oleh UMKM tersebut. Pencetakan logo yang hanya berupa fotokopi di atas kertas berwarna putih dengan tulisan yang berwarna merah saja menjadi kurang menarik, sehingga kami mengusulkan untuk membuat logo yang dapat digunakan pada setiap produk, tidak hanya rengginang saja. Logo yang baru mempunyai warna yang kontras dan desain yang lebih menarik, serta terdapat nomor PIRT dan label halal. Selain itu, dalam logo yang baru pun terdapat informasi jenis cemilan yang dijual oleh MZ Snack. Pada samping nama-nama produk terdapat kotak kecil putih yang digunakan untuk menandai jenis produk apa yang ada pada kemasan. Logo yang baru ini dapat dijadikan sebagai identitas dari UMKM MZ Snack untuk semua produk yang dijualnya, dan juga konsumen lebih tertarik untuk membeli produk dari MZ Snack. Selanjutnya, saya Widya Titania akan memaparkan tentang penambahan bentuk packaging. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, bahwa packaging dari UMKM MZ Snack ini rata-rata masih dalam kemasan yang besar, karena UMKM ini berlaku sebagai agen dan menjual produknya ke grosir-grosir sehingga produk dikemas per bal. Nah, untuk dijual ke grosir, satu balnya itu berisi 2 kilo
dan harganya yaitu 79.000. Sedangkan apabila dijual secara eceran, satu balnya itu dijual seharga 85.000. Nah, untuk menambah pangsa pasar yang lebih luas lagi, kami mengusulkan untuk menambah bentuk packaging, yaitu dengan standing pouch. Nah, standing pouch ini dapat berisi produk dengan besar 100 gram hingga 150 gram. Dengan menggunakan standing pouch, produk dapat dijual kepada kalangan muda seperti mahasiswa dan masyarakat lainnya. Bentuknya pun tidak terlalu besar, mudah dibawa kemana-mana, dan ringan, sehingga sangat cocok untuk dibeli oleh kalangan muda. Nah, standing pouch akan lebih praktis ketika produk tidak habis, sehingga tidak perlu dipindahkan ke toples karena standing pouch ini memiliki rel atau klip di atasnya yang bisa dibuka dan ditutup kembali. Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Carolina Sidaparipa dengan NIM 5111171212116. Di sini saya akan membahas mengenai e-commerce. E-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. E-commerce menggunakan internet dan komputer dengan browser web. Di sini pada awalnya MZ Snack belum memiliki akun media sosial untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat yang lebih luas. Pemilik usaha hanya menyalurkan produknya kepada seller-seller di tempat penjual makanan besar seperti yang berada di Pasar Baru, dan juga kepada orang-orang yang bekerja sama dengan mereka, dan juga hanya memperkenalkan produknya kepada konsumen yang datang langsung ke tempat untuk membeli produknya. Maka dari itu kami menyarankan kepada pemilik usaha untuk membuat akun Instagram untuk mempromosikan lagi usahanya, karena kita tahu media sosial seperti Instagram sangat cepat menyebarkan informasi ke banyak orang, dan juga banyak para pengusaha yang membuka akun media sosial Instagram untuk mempromosikan lagi produknya. Selain kami menyarankan Instagram, kami pun menyarankan untuk membuka akun Shopee supaya selain menjual secara langsung bisa juga berjualan secara online. Tujuannya agar tidak hanya konsumen yang ada di dalam kota atau wilayah itu saja yang membeli, tapi juga bisa sampai disalurkan ke luar kota. Kami sudah memberitahu bagaimana cara dan proses penggunaan dari akun media sosial Instagram dan juga akun Shopee-nya. Tujuannya agar lebih banyak orang lagi yang menjangkau mengenai produknya. Kami berharap apa yang kami sarankan ini di kemudian hari dapat berkembang dan juga menambah penghasilan yang diperoleh oleh pengusaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Pada Bahari. Saya akan menjelaskan tentang pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Tujuan dibuatnya informasi laporan keuangan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikut terkait manfaat laporan keuangan sebagai bahan evaluasi bisnis, sebagai bahan berinovasi, sebagai pertanggungjawaban, sebagai acuan pengambilan keputusan. Salah satu identifikasi masalah dari UMKM MZ Snack yaitu pencatatan yang dibuat UMKM ini hanya membuat pemasukan dan pengeluarannya saja, sedangkan menurut SAK mengharuskan UMKM membuat 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Ini bentuk pencatatan laporan keuangan dari UMKM MZ Snack. Pencatatan tersebut meliputi transaksi pembelian, penjualan, dan pembayaran, keperluan MZ Snack, dan lain-lain. Pemilik UMKM selalu mencatat setiap saat terjadi transaksi dan biasanya akan direkap pada sore hari untuk mengetahui jumlah pengeluaran dan pemasukan pada hari tersebut. Saya Nisa Prilia akan menjelaskan mengenai pencatatan persediaan pada UMKM MZ Snack. Pencatatan persediaan pada MZ Snack masih terbilang sederhana.
di mana persediaan atau stok barang dicatat pada tabel berikut yang telah dibuat oleh pemilik UMKM sendiri dan dicatat untuk setiap periode. Informasi yang tersedia dalam persediaan ini meliputi barang masuk dan keluar pada setiap produk yang dicatat setiap harinya selama bulan Juli 2020. Dari pencatatan persediaan tersebut, kami menganalisis dan melakukan perhitungan harga pokok penjualan untuk produk-produk reseller tersebut. Karena pemilik UMKM selalu mencatat persediaan setiap kali ada yang masuk maupun keluar setiap harinya, maka kami menggunakan metode perpetual untuk menghitung harga pokok penjualan. Dari perhitungan tersebut, diketahui total harga pokok penjualan dari produk-produk reseller untuk periode Juli 2020 sebesar Rp88.339.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiran Rizka Fitri Riyadi. Saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksi rengginang ebi dan terasi dari MZ Snack. Untuk menghitung harga pokok produksi tersebut, yang diperlukan adalah biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan langsung yaitu bahan baku rengginang itu sendiri sebesar 1.500 kg dengan harga Rp39 juta. Dan biaya tenaga kerja langsung diantaranya adalah upah karyawan sebesar Rp1.500.000 dan biaya makan karyawan sebesar Rp325.000. Dengan total biaya tenaga kerja langsung adalah Rp1.825.000. Dan juga biaya overhead pabrik diantaranya adalah minyak goreng sebesar Rp4.300.000, gas sebesar Rp7.800.000, dan plastik sebesar Rp570.000. Dengan total biaya overhead pabrik sebesar Rp7.670.000. Harga pokok produksi per 1.500 kg atau 750 bal adalah Rp4.495.000. Dan untuk harga pokok produksi per 1 bal dengan isi 2 kg adalah Rp64.660. Setelah mengetahui berapa jumlah harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, selanjutnya kami menyusun laporan laba rugi. Tujuan disusunnya laporan laba rugi ini untuk mengetahui seberapa besar laba atau bahkan rugi yang didapat dari operasional UMKM setiap periode. Selain itu, laporan laba rugi berfungsi untuk mengetahui perkembangan operasional UMKM dan untuk mengatur langkah kebijakan atau keputusan yang akan diambil, seperti meningkatkan atau mengurangi volume produksi dan penjualan untuk periode selanjutnya. Berikut ini adalah laporan laba rugi untuk periode Juli 2020. Diketahui pendapatan sebesar 160 juta dikurangi harga pokok penjualan yang merupakan jumlah dari harga pokok penjualan produk rengginang dan produk-produk reseller yaitu sebesar Rp134.834.500 sehingga menghasilkan laba kotor sebesar Rp23.165.500. Selanjutnya diketahui jumlah beban sebesar Rp5.475.000 yang terdiri dari beban gaji, beban utilitas, beban pajak, dan beban lainnya. Jumlah laba kotor dikurangi jumlah beban yang kemudian menghasilkan laba bersih atau profit sebesar Rp17.690.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanda Dwi Afiatna akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal sebuah perusahaan yang disajikan pada akhir periode tertentu. Dapat dilihat jumlah aset dan jumlah utang serta modal menunjukkan angka yang sama sebesar Rp607.791.800, yang berarti laporan posisi keuangan dalam posisi balance. Jika dilihat dari isinya, laporan ini berfungsi sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan.
untuk menilai resiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang, serta untuk menganalisis likuiditas, solvibilitas, dan fleksibilitas keuangan pada sebuah perusahaan. Kesimpulannya yaitu, UMKM MJ Snack merupakan UMKM yang memiliki peluang sangat besar dalam penjualannya. Dari beberapa permasalahan yang ada, di sini kami dari kelompok KKN 24 mengembangkan beberapa program seperti memperbaiki logo, menambah bentuk packaging, menerapkan e-commerce, dan memperbaiki pencatatan dan penyusunan laporan keuangan di UMKM MJ Snack ini. Untuk itu, kami berharap program yang telah kami kembangkan dapat meningkatkan kemajuan usaha pada UMKM MJ Snack. Rekan-rekan semuanya, demikianlah proses kegiatan kuliah kerja nyata pada UMKM MZ Snack ini. Kami berharap program kegiatan pengatasan masalah yang terjadi pada UMKM MZ Snack ini dapat meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan kemajuan pada usaha UMKM ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.